Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka menceritakan seorang wanita yang dinikahi berturut-turut oleh 7 orang bersaudara yang semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Dan mereka bertanya, siapakah yang menjadi suami wanita itu pada hari kebangkitan? Maka jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, ada suatu pertanyaan yang selalu digemari oleh orang-orang kritis, yakni tentang perbedaan manusia dengan binatang. Para filsuf atau ahli-ahli pikir akan menjawab bahwa perbedaan manusia dengan binatang terletak dalam rasionalitasnya. Argumen dasar mereka adalah bahwa manusia itu dapat berpikir, dan itulah sebabnya manusia dapat merencanakan, mempertimbangkan, lalu mengambil keputusan, melaksanakan keputusannya, dan kemudian mengadakan refleksi. Aristoteles bahkan mendefinisikan bahwa manusia itu adalah animal rationale, artinya binatang berakal budi. Karena manusia itu makan dan binatang juga makan dan seterusnya. Dan binatang dan hewan, mereka tidak punya pikiran, mereka tidak berpikir, tidak punya rasionalitas. Karena itulah mereka bego, bertindak atas dorongan insting dan pancingan stimulus. Saudara sekalian, itu kata para filsuf. Ahli moral berpendapat lain lagi. Perbedaan manusia dengan binatang terletak dalam kesadaran moralnya. Manusia yang berbudi dapat membedakan yang baik dari yang jahat, dan jika ia mempunyai kesadaran moral yang baik, maka ia akan memiliki kecenderungan untuk berpihak pada kebaikan dan setelah itu melakukannya serta menghindarkan kejahatan. Binatang yang tidak berbudi memang tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, dan akan selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya tanpa menghiraukan kepentingan yang lain. Dan karena tak mempunyai kesadaran moral, maka seorang anjing misalnya tidak pernah akan mau bertanggung jawab bila ia menggigit remote control televisi yang dikiranya potongan paha ayam goreng Kentucky. Lalu apa kata para teolog, ahli kitab suci, dan orang-orang beriman kepada Allah Sang Pencipta? Sebetulnya mereka tidak memberikan jawaban apa-apa, melainkan memberikan rujukan pada teks-teks kitab suci yang mengungkapkan keyakinan iman para tokoh-tokoh suci yang terekam di dalamnya. Teks kitab suci, kitab bacaan pertama misalnya, memberikan jawaban yang sangat meyakinkan tentang adanya kebangkitan sesudah hidup di dunia ini. Engkau, Raja Antiochus Epiphanes, dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya. Saudara sekalian, Raja Antiochus Epiphanes adalah raja yang kejam,
yang tidak memperbolehkan bangsa Israel menjalankan ibadat serta kebiasaan kultural religius mereka. Raja yang durhaka itu memaksa satu keluarga saleh mengingkari imannya dengan menyuruh mereka memakan makanan yang diharamkan oleh agama Yahudi. Ibu dan ketujuh anaknya dalam bacaan pertama memilih untuk mati di tangan para algojo Raja Antiochus Epiphanes daripada menyangkal iman dan melanggar aturan agamanya. Tentu saja bagi orang modern sekarang ini akan terjadi perdebatan batin tentang untungnya hidup dan mati. Keputusan orang kebanyakan adalah memilih hidup ketimbang mati karena pikiran pragmatis. Untuk apa mati konyol kalau masih bisa hidup di dunia lebih panjang lagi dan lebih nikmat, apalagi banyak duit, jabatan tinggi dan berkuasa? Dalam bacaan Injil tadi, Yesus sendiri kemudian menegaskan tentang bangkitnya orang-orang mati dengan dasar bahwa Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kata Injil, jika Allah itu adalah orang hidup, Allah orang hidup, maka logikanya adalah semua orang yang percaya kepadanya dan menyerahkan diri kepadanya, melaksanakan hukum-hukumnya, pasti akan mendapatkan kehidupan kekal. Dan itulah kehidupan yang mengatasi kehidupan di dunia fana ini. Inilah paham transendental dari hidup yang berarti bahwa bagi orang yang percaya akan Allah yang hidup, maka hidup di dunia ini tidak sama dengan hidup binatang, hidup seekor kerbau atau unta atau gajah, sebab hidup itu terarah kepada sesuatu yang lebih unggul dan ilahi, yakni sumber utama dari segala kehidupan. Transendensi kehidupan manusia inilah yang membuat manusia berbeda dengan binatang. Seekor lalat akan mati begitu saja dan tidak akan pernah menerima sakramen terakhir, tidak akan didoakan dan tidak akan dikubur dengan upacara dan diberi batu nisan. Seorang manusia yang beriman kepada Allah dan rajin beribadat pada saat meninggal dunia akan didoakan, disemayamkan, dikuburkan dan ditaburi dengan bunga-bunga mekar dan direciki dengan air suci sebagai lambang mekarnya hidup dan pembersihan dosa-dosa, dan kuburnya ditandai dengan salib Tuhan yang tegak berdiri menunjuk ke surga sebagai lambang keterarahan ke dunia ilahi nun jauh di atas sana. Dengan demikian, kematian jasmani bagi orang tak beriman sama sekali tanpa makna dan tanpa arti, menjadi suatu perwujudan nyata dari kepenuhan manusia, yakni kematian menjadi suatu instrumen yang menyeberangkan orang beriman dari dunia fana ke dunia ilahi, dan hanya dengan matilah maka orang beralih ke kehidupan kekal. Saudara sekalian, ketujuh orang bersaudara berserta ibunya sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama dalam kitab Makabe mengetahui bagaimana caranya memenangkan mahkota kehidupan kekal. Mereka rela mengalami penderitaan fisik yang bersifat sementara tetapi mendapat hadiah abadi, yakni kehidupan ilahi yang berkelimpahan. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika dalam bacaan kedua, Paulus menasihati orang-orang Tesalonika agar tekun berdoa supaya mereka dapat mengatasi kekacauan moral dan tekanan fisik yang mereka alami dari orang-orang yang anti kepada orang-orang Kristiani. Saudara sekalian, manusia berbeda dari binatang karena manusia dapat menghargai penderitaan dan mampu menderita, menerima kesulitan hidup dengan sadar. Lebih-lebih ia mampu berdoa, meminta perlindungan dari Tuhan. Kesejatian seorang manusia agak diragukan bila tidak mampu berjuang, apalagi mempertahankan imannya, bila tidak tahu dan mau berdoa. Bahkan dengan kasar dapat dikatakan bahwa seseorang yang sudah beriman dan tidak tahu berdoa kepada Tuhan sama dengan seekor lalat yang terbang ke sana kemari lalu mati. Tak ada kebangkitan apapun bagi orang yang tidak ulet, termasuk kebangkitan dari mati. Tidak ada kebahagiaan rohani bagi orang yang tidak mampu berdoa. Alangkah menyedihkannya kematian tanpa nisan, tanpa doa, tanpa recikan air suci,
tanpa taburan kembang-kembang indah nan segar. Ada kematian yang berarti, dan itulah kematian yang menjadi instrumen penyebarangan ke surga. Kematian yang berarti itulah kebangkitan. Kuncinya adalah perjuangan dan doa. Dan Tuhan orang Kristiani menghargai keduanya. Semoga demikian. Amin.